Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Nur Syaban dari kelas Pendidikan Jasmani 2A NPM 19219191008. Di sini saya akan menjelaskan satu materi ataupun sebagian materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Jasmani mengenai konsep dasar kurikulum 2013. Nah, ada beberapa materi yang akan saya bahas dalam materi yang mengenai konsep dasar kurikulum 2013. Yang pertama ada hakikat dari kurikulum 2013 itu sendiri. Apa hakikat dari kurikulum 2013 atau yang bisa disebut kurtilas, disingkat kurikulum 13. Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Penyempurnaan standar isi diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi, menyempurnakan standar proses dengan merancang berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan yang terakhir adalah menyempurnakan standar penilaian dengan berbasis proses dan output dengan teknik tes ataupun non tes ataupun bisa disebut juga portofolio. Nah, kemudian setelah kita tahu hakikatnya, kemudian ada landasan kurikulum 2013. Ada beberapa landasan tentunya. Yang pertama ada landasan yuridis, kemudian juga ada landasan filosofis, ada landasan teoretik dan juga landasan empirik. Apa aja ataupun bagaimana fungsinya. Jadi yang pertama ya ada landasan yuridis. Tentu kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Kemudian landasan filosofis, berarti kita harus filosofis dari kata filosofi, adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia yang akan dihasilkan kurikulum. Kemudian landasan teoretik berfungsi memberikan dasar-dasar teoretik ataupun teori pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Dan yang terakhir landasan empirik, memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Nah, jadi di dalam landasan kurikulum tentu ada 4 landasan yang menopangnya. Yang pertama adalah landasan yuridis, kedua landasan teoritis, kemudian yang ketiga landasan filosofis, dan yang keempat landasan empirik. Kita masuk ke prinsip kurikulum 2013. Jadi pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada prinsip-prinsip yang pertama itu kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kemudian yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, kemudian jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh contohnya oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotor yang dikemas dalam mata pelajaran itu. Kemudian yang keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dan dapat dipelajari dan dikuasai tentunya oleh setiap peserta didik. Itu mastery learning.
sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dan kemampuan serta minatnya juga. Atas dasar prinsip perbedaan kemampuan, tentu kurikulum kepada peserta untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan. Beragam program sesuai dengan minat peserta didik dan beragam pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan awal dan minat dari peserta didik itu sendiri. Yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan juga kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi serta seni. Seperti itu. Kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pendidikan tentunya tidak boleh memisahkan peserta didik dan lingkungannya. Dan pengembangan kurikulum didasarkan kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup. Kemudian materi yang terakhir itu ada struktur kurikulum 2013. Nah, jadi struktur kurikulum 2013 itu sendiri terdiri atas kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban pelajaran menurut Kemendikbud. Yang pertama, kemampuan inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap angkatan kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, ataupun mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar itu yang menopang atau mendukung kompetensi inti itu sendiri. Yang ketiga ada muatan pelajaran. Muatan pelajaran anak PAUD ataupun anak pendidikan anak usia dini berisi program pengembangan pribadi anak. Nah, kemudian masuk kepada satuan pendidikan dasar berisi muatan umum, muatan nasional untuk satuan pendidikan, dan muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah beban belajar. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Nah, jadi beban belajar di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah dan sederajat kelas A sampai kelas 3 masing-masing 30, 32, 34 jam setiap minggu. Sedangkan untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Itu untuk anak sekolah dasar. Tambahan jam belajar tersebut dan pengurangan jumlah kompetensi dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Jadi komunikasi dua arah ataupun timbal balik akan semakin aktif jika seorang guru memiliki pendekatan kepada siswa itu sendiri agar para siswa bisa aktif untuk belajar. Jadi kesimpulannya, di dalam kurikulum 2013 tentu dalam konsep dasarnya ada beberapa materi, ada beberapa
materi yang bisa dipelajari oleh kita tentunya yang memakai kurikulum tersebut, dan tentu sebagai calon seorang pendidik harus paham betul tentang kurikulum itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya tentang konsep dasar kurikulum 2013. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.